Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo adik-adik kelas SMK 1 dan SMK Panca, gimana kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya, dan semoga selalu produktif dalam menuntut ilmu. Perkenalkan, nama kakak Taufikur Rahman. Kakak adalah salah satu mahasiswa di STEMIK Antarbangsa. Oke, sebelumnya juga saya berterima kasih kepada Himti Antarbangsa yang telah memberikan tugas kepada saya, yang secara notabene saya masih banyak kekurangan ilmu dan fakir ilmu, dan sekarang diberi tugas untuk dapat sharing dengan anak SMK 1 dan SMK Panca. Oh ya, sebelumnya juga anak-anak SMK 1 dan SMK Panca bisa kepoin Instagramnya Himti Antarbangsa. Di dalamnya banyak ilmu dan konten-konten yang kreatif yang bisa kalian ambil dan bisa ambil ilmunya. Oke, lanjut. Oke, kali ini kita akan sharing tentang ilmu multimedia ya, yang secara multimedia itu memiliki beberapa kategori gitu kan. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah gambar, yang ketiga adalah audio, yang keempat adalah video, yang kelima adalah animasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga udah sharing, yaitu dengan Kak Indahka ya. Kak Indahka waktu itu sharing tentang pengolahan gambar atau desain grafis, yaitu dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, kali ini kita membahas tentang apa untuk pertemuan kali ini? Nah, pertemuan kali ini kita akan sharing sedikit tentang pengolahan audio video. Pengolahan audio video itu apa sih, gitu kan? Jadi gini, ketika kita mendapatkan ide atau gagasan yang kita tuangkan dalam suatu perencanaan, yaitu membuat gambar bergerak atau video yang di dalamnya terdapat dubbing dan suara, yang ide gagasan itu sampai kita revisi dan akhirnya jadi suatu ide gagasan yang seperti kita inginkan. Ya, simpelnya gini, ketika kita mendapat sebuah ide yang kita tuangkan dalam bentuk video yang sesuai dengan ide gagasan kita. Intinya kayak gitu, simpelnya. Lanjut. Oke, pokok-pokok materi yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah kamera video, yang kedua adalah sinematografi, yang ketiga adalah editing video. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama ya. Oke, yang pertama adalah kamera video. Udah jelas ya dari namanya, adalah alat elektronik yang mengambil gambar bergerak atau motion dalam format video. Nah, dalam peralatannya sendiri, kamera video itu terbagi menjadi 3. Yaitu apa aja itu 3? Yang pertama adalah consumer, yang kedua adalah prosumer, yang ketiga adalah profesional. Seperti itu. Nah, untuk kamera consumer sendiri itu kamera yang didesain untuk keperluan sehari-hari ya. Contohnya kayak vlog biasa, food vlogger, pas gitu naik gunung, pokoknya hal-hal keseharian lah. Dan kalau kita baca di buku multimedia itu harganya murah ya. Kalau untuk sekarang sih kayaknya nggak murah juga deh. Mahal juga deh kayaknya, nggak murah. Nah, yang selanjutnya adalah kamera prosumer ya. Kamera prosumer itu didesain untuk kamera home industry. Nah, contoh yang bisa kita lihat yaitu adalah salah satu YouTuber yaitu bernama Chandra Liao. Nah, dia adalah home industry, kamera home industry. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena di konten-konten beliau, mereka sering banget buat video sketch, video cerita pendek yang unik, menarik, keren banget. Bisa kalian ikutin. Tommy. Gue bakal bikin yang beda. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir adalah kamera profesional. Profesional ini kamera yang digunakan memang untuk kualitas bagus ya. Contohnya kayak pembuatan film, Avengers gitu kan, Hulk, Spider-Man, Transformer, yang pokoknya kamera-kamera yang digunakan untuk pembuatan film CGI gitu kan, green screen dan yang lain-lainnya gitu. Dan dari segi kualitas, dia kualitasnya tinggi dari segala komponen gitu. Nah, untuk lihat kamera profesional itu kayak apa dan produksinya itu bagaimana, kita bisa ngeliat behind the scene dari YouTube Rewind ya. Itu adalah kamera profesional yang penggunaannya berat dan hasilnya itu bagus. Terus kalau untuk segi lensa yang bagus apa ya Kak untuk kamera? Lensa menurut kakak yang bagus itu, yang pernah kakak pakai itu ada 2. Mungkin dari kalian bisa menambahkan, tapi kalau untuk dari kakak sendiri itu ada 2, yaitu yang pertama adalah lensa wide, yang kedua adalah lensa fix. Kalau misalkan untuk kebutuhan di luar, kakak pakai itu. Kenapa? Karena yang pertama lensa wide itu kegunaannya adalah kita bisa mengambil banyak objek. Jadi jangkauan dari lensa itu luas. Nah, kalau misalkan kita pengen ngambil yang sinematik, itu bisa kita pakai
fix, lensa fix, karena dia bisa blur dan bokeh, dan hasilnya tuh bagus juga lah. Nah kalau misalkan dari hasil lensa wide itu kita bisa ngambil banyak gambar, bukan banyak gambar sih, cakupannya luas. Ya intinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Oke, yang kedua adalah sinematografi. Intinya adalah merangkai gambar-gambar yang menjadi sebuah rangkaian video yang bisa menyampaikan maksud tertentu. Intinya seperti itu. Nah, untuk proses kreatifnya sendiri, untuk pembuatan ide sinematografi itu dari masing-masing orang beda-beda ya caranya. Kalau dari kakak sendiri itu, cara membuat ide atau ide sinematografi itu yang awal itu adalah perasaan. Serius. Kenapa perasaan nggak? Kenapa perasaan nggak? Nah, jadi biasanya ketika belum ada ide atau konsep, kakak biasanya memikirkan suatu perasaan yang di dalam perasaan itu ada emosi, mood yang akan kita tuangkan dalam sebuah video. Nah, sumber perasaan itu kita carinya dari mana gitu kan? Ada beberapa aspek perasaan yang bisa kita tuangkan dalam bentuk video, yaitu yang pertama adalah dari pengalaman sehari-hari, yang kedua adalah musik yang kita dengar, ketiga film yang kita tonton, atau buku yang kita baca gitu. Nah, misalkan nih, kakak dapat perasaan dari kegiatan sehari-hari gitu kan. Nah, contoh pembuatan video yang pernah kakak buat adalah Dari Aku Yang Gak Pernah Kamu Tahu. Dan yang kedua adalah Covid Ramadan. Nah, kalau misalkan dari musik kakak pernah buat yaitu Raih Kemenangan pada Hari Raya Idul Fitri. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari sinematografi adalah treatment. Jadi gini, ketika kita udah dapatkan perasaan yang ingin kita buat, kita perlu namanya treatment. Treatment itu adalah menerjemahkan perasaan kita dalam bentuk video. Nah, treatment yang akan kakak bahas kali ini atau kakak fokuskan kali ini adalah komposisi, yang kedua adalah warna, ketiga adalah pencahayaan, yang keempat adalah pergerakan kamera. Nah, dari empat ini nih, ini adalah aspek penting dalam treatment gitu. Karena kita dalam membuat video itu bukan gambarnya saja yang kelihatan, tapi gambar itu bisa dirasakan. Nah, untuk materi pokok yang terakhir adalah editing video. Nah, untuk editing video, software yang digunakan setiap pengguna atau user itu beda-beda ya. Ada yang menggunakan software editing yang kelasnya basic, ada juga yang editingnya sudah kelas expert gitu kan. Nah, dari software-softwarenya apa aja nih gitu kan. Biasanya ada Asus Video Editor, Adobe Premiere Pro, Corel Video Studio, Sony Vegas, Filmora, DaVinci Resolve, dan masih banyak lagi. Oke, segitu saja untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau muslimin itu kalau dia dari sekali ngomong langsung berjodoh. Iya. Topik. Oh iya, topik. Kalau topik dulu ya. Kalau topik karena baru pertama kali satu semester, topik selalu berusaha bikin karya tanpa menghiraukan ucapan-ucapan orang. Kalau yang al-Islami nyaman antum. Sorry, karena pas kalem saya sorry. Yang jelas dia kalem. Lah kalem. Udah, tadi definisinya kalem dong udah. Insya Allah anak TI kalau Pak Marsuki selalu bilang ngomong, Pak saya butuh anak yang jago desain, saya langsung bisa sampai ke siapa. Pak saya mau butuh orang suka coding, saya bisa langsung memberikan nama. I love you to all lah pokoknya. Terima kasih, mudah-mudahan dimanapun kita berada silaturahmi kita terjaga.